Pernah nggak sih kamu ngerasa punya sahabat deket tapi ya karena jarak atau kesibukan jadi jarang banget ketemu. Nah hari ini kita bakal ngobrolin sebuah ide yang indah banget. Bahwa persahabatan sejati itu ternyata kayak bintang. Kita akan coba bedah bareng-bareng gimana sih kesetiaan itu bisa tetap bersinar bahkan saat nggak kelihatan di mata. Nah, ini dia kutipannya. Ini intisari dari semua pembahasan kita. Tak selalu tampak, tapi selalu ada. Dalam banget ya. Ini ide yang kuat banget loh. Artinya, kehadiran yang sesungguhnya itu bukan cuma soal fisik. Yuk, kita gali lebih dalam lagi maksudnya apa. Oke, sekarang kita masuk ke analogi utamanya. Jujur deh, kita semua pasti pernah kan ngerasa sendirian, bahkan mungkin pas lagi rame-rame. Nah, di momen-momen kayak gitu, perumpamaan bintang ini jadi relevan banget. Kenapa? Karena ternyata persahabatan sejati itu sifatnya mirip banget sama bintang. Dia konstan, dia selalu ada di sana. Terus, apa sih yang bikin persahabatan model begini tuh kuat banget? Kualitas yang pertama, dan ini penting, adalah dia itu diujinya bukan sama situasi sesaat, tapi sama sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu waktu. Dan ternyata ada sebuah teks kuno yang jadi fondasi buat ide ini. Coba deh perhatikan kata kuncinya di sini. Setiap waktu. Ini bukan cuma soal sayang pas lagi seneng-seneng aja, atau pas lagi gampang. Bukan. Ini soal konsistensi yang luar biasa. Nah, perbandingannya ini menarik banget kan? Coba kita lihat. Bintang itu kan nggak hilang pas siang hari. Cahayanya cuma ketutupan aja sama silaunya matahari. Sahabat sejati juga gitu. Waktu hidup kita lagi terang, lagi baik-baik aja, mungkin kita nggak terlalu ngerasa butuh mereka. Tapi intinya apa? Intinya, mereka tetap ada, tetap setia di orbit kehidupan kita. Jadi, bisa dibilang, poin utamanya tuh ini. Kesetiaan sejati itu bukan soal siapa yang paling sering nongol. Bukan. Menurut pemahaman ini, kesetiaan itu lebih ke sebuah komitmen. Sebuah keputusan jangka panjang yang nggak bakal goyah cuma gara-gara situasi berubah. Oke, kalau kesetiaan itu nggak selalu kelihatan, terus bentuknya gimana dong? Nah, ini kualitas kedua dari persahabatan ala bintang ini, yaitu kemampuannya untuk hadir dalam diam. Kuat banget rasanya, bahkan tanpa perlu ngomong apa-apa. Ayat ini nunjukin level hubungan yang wow, dalam banget. Kadang-kadang ya, ikatan sahabat itu bisa terasa lebih nyambung, lebih intuitif, bahkan lebih dalam daripada sama saudara sendiri. Itulah yang dimaksud persahabatan yang melekat lebih erat. Dan di sini kita bisa lihat bentuk-bentuk kasih yang nggak kelihatan itu. Misalnya, ingat teman dalam doa, itu kan dukungan yang paling sunyi, tapi mungkin justru yang paling kuat. Atau ngasih dukungan rohani, jadi pendengar yang nggak ngejudge, dan tetap setia walaupun kepisah jarak, semua ini adalah bukti persahabatan yang nggak perlu pamer, nggak butuh panggung. Coba bayangin deh, ada pelaut di tengah samudra yang gelap gulita. Bintang di atas sana kan nggak teriak-teriak ngasih arah ya kan? Tapi justru keberadaannya yang diam dan stabil itu yang jadi penentu arah yang paling penting. Nah, sahabat sejati itu ya kayak gitu. Kehadiran mereka yang tenang justru bisa jadi kompas buat kita di saat-saat paling gelap sekalipun. Analogi ini kemudian dibawa ke puncaknya. Ada satu sosok yang disebut sebagai contoh paling sempurna dari sahabat bintang ini. Sebuah teladan kesetiaan yang katanya nggak pernah gagal dan nggak akan pernah lekang oleh waktu. Ini adalah sebuah pernyataan yang dalam banget dari Yesus. Bukan lagi hubungan atasan-bawahan, tapi sahabat. Ini langsung mengubah total dinamika hubungannya, jadi sesuatu yang landasannya itu kasih dan kepercayaan yang setara. Dan pernyataan tadi langsung dikuatkan lagi dengan janji ini. Sebuah jaminan kehadiran yang abadi. Bukan kadang-kadang, tapi senantiasa. Artinya, selalu. Sampai akhir zaman. Nah, inilah yang disebut puncak dari kesetiaan. Perbandingannya di sini kelihatan jelas banget ya. Kalau kita sebagai manusia, persahabatan kita tuh ada batasnya. Kita bisa aja berubah, kita terbatas sama jarak dan waktu, dan ya, kadang kita bisa menjauh. Tapi Kristus digambarkan sebagai sahabat yang melampaui semua batasan itu. Setia selamanya, selalu dekat, dan gak pernah ninggalin. Oke, jadi terus apa artinya ini semua buat kita? Poin paling pentingnya adalah gimana kita bisa menerapkan ini semua. Jadi ini bukan lagi cuma soal nyari sahabat sejati, tapi lebih ke gimana kita bisa menjadi sahabat sejati buat orang lain. Caranya gimana? Ada satu instruksi yang jelas banget dan aktif, saling menanggung bebanmu. Nah ini dia intinya, menjadi bintang buat orang lain. Persahabatan yang ditunjukkan lewat tindakan, bukan cuma perasaan doang. Terus gimana cara praktisnya? Nah di sini ada 3 langkah simpel. Pertama, hadir dalam doa. Ini dukungan sunyi yang konsisten. Kedua, tawarkan bantuan senyap. Artinya, bantu tanpa perlu cari perhatian.
Dan yang ketiga, ini seringkali yang paling penting loh, jadilah pendengar setia. Cukup sediain waktu dan telinga. Nggak harus selalu punya solusi. Dan semua ini pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang sangat personal. Setelah kita ngobrolin ini semua, pertanyaannya jadi berbalik. Bukan lagi, siapa ya bintang dalam hidupku? Tapi, hari ini aku akan jadi bintang buat siapa? Sebuah pertanyaan reflektif untuk kita bawa masing-masing, bahkan setelah pembahasan ini selesai.